Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Edwin. Saya Chief Marketing Officer dari Amiga. Amiga sendiri merupakan salah satu startup yang ada di Indonesia. Pada kesempatan pagi hari ini, senang sekali Amiga bisa bincang-bincang dengan dua orang narasumber. Mari kita berkenalan dengan dua orang narasumber kita dan kita lihat apa yang bisa kita perbincangkan di pagi hari ini. Di sebelah kanan kita telah hadir Kang Noval. Kang Noval sendiri merupakan Strategic Officer dari Halalpedia. Lalu di tengah telah hadir Kang Yudi. Halo. Kang Yudi merupakan co-founder dan operational officer dari CV Indo Grooming. Lalu secara online hadir juga bersama kita Mas Mike. Halo Mas Mike. Halo Mas Mike. Kang Yudi. Selamat bergabung Mas Mike. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi semuanya. Sekarang kita akan berkenalan dengan kedua narasumber kita. Kita akan lihat background apa yang mereka miliki masing-masing. Pertama, kita ingin kenalan lebih lanjut dengan Halalpedia. Apa itu Halalpedia? Kang Noval. Ya, gimana Apa kabar Kang Noval? Alhamdulillah baik. Ya, syukurlah. Kang Noval bisa jelaskan sedikit mengenai apa itu Halalpedia? Oke, baik. Aku mungkin akan menjelaskan secara umum, secara general dulu aja. Jadi Halalpedia itu secara garis besar merupakan salah satu teknologi platform digital online yang mana platform ini digunakan untuk memudahkan jual beli. Jadi kalau misalnya kita tahu kalau misalnya sekarang itu bahasa zaman sekarangnya marketplace sih sebenarnya. Jadi kita menjadi suatu wadah orang-orang terutama yang ingin beli ataupun menjual agar lebih mudah itu kita menyediakan wadah khusus nih untuk menjadi suatu jembatan antara user atau buyer dan seller gitu. Ya, nah, Halalpedia sendiri mungkin ada unique point-nya sih sebenarnya. Nah, Halalpedia di sini tuh kita punya concern pada produk-produk yang kita jual yang masuk ke Halalpedia itu insya Allah barangnya itu udah pasti original, 100% original dan halal yang pastinya. Karena dari label juga udah Halalpedia kan. Betul sekali. Nah, insya Allah barang-barang yang kita masuk itu halal, yang dimana artinya itu baik, bagus dan masih maksudnya mendekati pada barang-barang yang yang dianjurkan lah kasarnya gitu. Tidak menjual KW-KW kayak gitulah. Wah. Secara garis besar seperti itu Halalpedia itu. Menarik sekali ya, Kang Noval ya, Halalpedia ini. Insya Allah. Kalau boleh tahu sendiri, Halalpedia ini program-program unggulan yang Halalpedia miliki yang bisa bantu industri kreatif di Indonesia ini apa ya? Oke, baik. Nah, selain itu juga di Halalpedia itu punya lagi, kalau sekarang itu program di kita itu namanya Seger. Itu udah singkatan dari segala gratis sebenarnya. Jadi kita memanjakan orang-orang karena seperti yang kita tahu IKM saat ini itu banyak produk-produk yang potensial untuk dijual ke pasar tapi terkendala dalam sisi promosinya bingung, terus gimana sih cara pemasarannya gitu, padahal udah punya produk-produk bagus, terus pengen tahu digital online itu gimana. Nah, Halalpedia tuh hadir sebenarnya, concern utamanya pada IKM ini. Kita membantu nih orang-orang yang pengen berjualan tapi bingung, takut biaya apa. Nah, Halalpedia di sini insya Allah pengennya mau bantu mereka. Jadi setiap seller-seller atau merchant-merchant atau penjual-penjual IKM yang punya produk bagus terus pengen daftar nih ke Halalpedia itu gratis. Mulai dari admin gratis kita, kemudian tidak ada potongan komisi, kita bantu promosi produknya, kita bantu promosi produknya dengan misalnya di home banner dan segala macam, ads juga kita kasih ke mereka dengan tidak ada biaya apapun gitu. Jadi yang penting niatnya ingin berbagi kebaikan sih sebenarnya, karena kita tahu marketplace yang lain juga sudah cukup baik, cuman baik itu nggak cukup gitu. Maka dari itu tagline yang kita kedepankan bahwa Halalpedia itu baik saja belum cukup gitu. Jadi kita inginnya membantu IKM itu nggak usah kecil hati, nggak usah gimana gitu. Kalau misalnya punya produk bagus tapi bingung, coba dulu aja Halalpedia gitu. Insya Allah kita bantu promosinya, kita bantu peningkatan penjualannya. Tenang, ada Halalpedia pokoknya gitu. Wah, luar biasa sekali Halalpedia. Mantap. Berarti ini bisa menjadi mitra baru dari para IKM yang ada di Indonesia. Insya Allah. Oke, baik. Sekarang kita kenalan dengan Kang Yudi, narasumber kita yang kedua. Kang Yudi ini co-founder dan operational officer dari CV Indo Grooming. Ya, CV Indo Grooming ini men's grooming ya. Betul, atau lebih sekali. tepatnya bergerak di industri apa, produknya apa? Bisa Kang Yudi jelaskan? Boleh. Kita tuh CV Indo Grooming itu berdiri kurang lebih sekitar 8 tahun yang lalu.
Awalnya kita mengeluarkan mendirikan CV ini itu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan penampilan pria, karena sekarang zaman udah mulai milenial segala macam, bukan hanya perempuan aja yang butuh penampilan, pria pun sekarang butuh. Harus tampil rapi. Betul, makanya di sini kita hadir untuk memenuhi segala kebutuhan pria. Dari mulai kita banyak produk yang bisa memenuhi kebutuhan pria, dari mulai pomade, minyak rambut, satu, yang keduanya kita punya hair tonic buat kesehatan rambut juga. Yang ketiganya kita punya body lotion juga untuk para pria, bukan hanya cewek saja sekarang yang menggunakan body lotion. Terus facial wash juga kita ada, dan juga sampo. Jadi banyak sekali produk yang bisa kita hadirkan buat para pria dalam penampilannya. Begitu. Lengkap ya varian produknya di Betul. CV Indo Grooming ini. Lengkap, karena memang kita tujuannya untuk sekarang memenuhi para pria dalam penampilannya. Oke, menarik sekali. Tapi dalam penetrasi ke marketnya, dalam promosinya, dalam segala aktivitasnya, apakah masih menjumpai juga beberapa tantangan atau halangan-halangan, kendala-kendala yang dihadapi di lapangan? Banyak sekali. Dari mulai dulu kita berdiri, kita memulainya kita berjualan dengan cara door to door. Langsung, dan kita langsung terjun ke lapangan dari mulai pagi sampai malam. Itu benar-benar menguras banget. Tapi sekarang setelah perkembangan teknologi sekarang, kita coba melakukan berjualan di online. Gitu. Jadi memang tidak harus lagi sekarang untuk kerja keras di lapangan. Kita sekarang dibantu dengan marketplace, yaitu berjualan dengan online. Iya. Ya. Jadi memang sekarang kalau orang bilang harus go digital ya. Betul. Jadi sekarang mau mulai. Nah, kalau boleh dengar dari Kang Noval sendiri, dari Halalpedia, melihat ada IKM seperti ini di industri men's grooming seperti itu, apakah bisa ada sinergi yang bisa dilakukan, kolaborasi yang dilakukan antara industri men's grooming dengan Halalpedia? Kalau bicara itu sangat-sangat bisa sih Mas Edwin ya. Seperti yang tadi udah disinggung juga gitu kan. Mungkin dari Mas Yudi juga produk yang dijual juga udah yakin banget potensial. Seperti yang kita tahu juga market sekarang untuk men's grooming ya. Yang kayak seperti itu tuh sangat marak ya. Kita bisa lihat dari berbagai macam barbershop yang sekarang hadir kan banyak banget tuh. Berarti kan marketnya pun sangat-sangat potensial gitu. Nah, dari kami Halalpedia sih inginnya membantu IKM yang seperti ini buat menjangkau pasar sampai seluruh Indonesia gitu kan. Seperti yang kita tahu bahwa marketplace digital sekarang semua udah serba digital gitu. Dari Sabang sampai Merauke udah pasti tuh digital tuh udah nggak bisa lepas lah kasarnya kalau misalnya lihat era saat ini gitu. Nah, dengan adanya marketplace, semoga Mas Yudi juga bisa kita bantu buat dalam menjangkau pasar yang lebih luas gitu. Karena kan seperti yang kita tahu kalau misalnya dulu kata Mas Yudi tadi sempat singgung door to door langsung ke lapangan kan itu agak terbatas ya. Betul. Gak mungkin Mas Yudi door to door sampai Sulawesi gitu kan katanya. Nah, dengan yang ada platform marketplace terutama Halalpedia ini semoga bisa membantu jangkauan pasar itu dengan berbentuk program kolaborasi tentunya. Kayak misalnya kita bikin program eksklusif nih Halalpedia dengan brandnya Mas Yudi langsung gitu yang hanya dijual di kita atau gimana gitu, yang mana nanti mungkin dari benefitnya dari Mas Yudi bisa memperkenalkan produknya lebih luas, dan dari benefit kitanya pun bisa memperkenalkan kita juga lebih luas gitulah. Itu bisa kita sangat-sangat bisa possibility buat kolaborasi. Banyak gitu. kolaborasi ya bisa dilakukan seperti itu. Bagus. Kita juga senang dengarkan pendapat dari Mas Mike, bagaimana Mas Mike bisa bantu kendala-kendala yang dihadapi oleh industri men's grooming Kang Yudi. Nah, jadi kita juga senang kalau Mas Mike dari sana juga bisa kasih beberapa pandangan-pandangan, juga masukan-masukan hal-hal apa yang perlu ditingkatkan dan bisa dilakukan untuk terus memajukan IKM yang ada di Indonesia seperti itu. Oke, terima kasih Kang Edwin untuk pertanyaannya. Jadi kalau kita melihat dua hal tadi dalam pertanyaan itu berkaitan dengan si Fabets Pomade yang memproduksi pomade untuk men's grooming ya. Kemudian hal-hal apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan produktivitas ataupun
membangun sebuah merek dari IKM itu sendiri. Nah, pertama yang perlu kita lihat adalah gini, bagi Puppet Pomade mungkin tantangannya adalah karena akan berhadapan dengan brand yang udah ternama. Tapi sejak beberapa tahun belakangan kita tahu mungkin ya 1 dekade atau lebih lah sudah tren gitu, ada istilah pria metroseksual lah bahasanya ya kan. Kita dengar kayak Ferry Salim dulu gitu kan. Jadi pria itu ternyata harus dia seperti mengkampanyekan bahwa pria itu memang kan harus memperhatikan penampilan, harus merawat tubuh. Nah, ini suatu segmen pasar yang sebenarnya menjadi sasaran dari si Puppet Pomade ini sendiri. Dan tentunya dengan range produk yang dia miliki akan menjadi suatu kekuatan. Dia tidak hanya menyediakan pomade, tapi ada beberapa juga produk yang dia siapkan untuk masuk ke pasar. Nah, tantangannya adalah di penetrasi pasar seperti tadi yang dijelaskan juga oleh Halalpedia bahwa nggak mungkin kan dari pihak Puppet Pomade ini bisa langsung door to door gitu. Makanya penetrasi pasar itu sangat dibutuhkan dan kolaborasi dengan marketplace seperti Halalpedia ini yang memang sangat dibutuhkan karena dapat membantu dari pihak Puppet Pomade ini supaya bisa masuk ke pasar secara nasional. Nah, mungkin juga tantangannya adalah selain mereka harus bermain secara online, door to door-nya di base areanya itu yang harus diperkuat. Jadi dalam pandangan kami adalah namanya bicara mengenai IKM, tentunya dia akan selalu bicara ke revenue driven ya, kita bilang. Berbeda kalau kita bicara dengan startup. Kalau UMKM dan IKM itu kan dia lebih ke revenue driven gitu. Jadi dia bagaimana dia bisa bertahan dengan jualannya dia. Berbeda dengan startup, terkadang belum ada revenue tapi dia punya traksi, dia bisa mendapatkan pendanaan gitu. Nah, itu yang harus kita telusuri juga. Tapi apapun yang bisa dilakukan adalah pertama bagaimana brandingnya yang harus diperkuat. Kemudian value proposition, unique value proposition dari si produk itu sendiri. Apakah si Puppet Pomade ini dapat menawarkan sesuatu yang berbeda seperti tadi yang disampaikan, ada benefit atau ada manfaat-manfaat berbeda yang bisa dia berikan dibandingkan dengan produk yang lain. Nah, ketiga itu adalah penetrasi pasar. Nah, lakukan itu secara online, walaupun offline itu tetap secara masif, tapi go digitalnya ini yang harus lebih ditekankan. Mungkin itu kalau untuk dari sisi saya dalam hal bagaimana kami dari Cakru menjadi sebuah wadah ekosistem bagi para pelaku usaha, tidak hanya di dunia digital startup tapi juga UMKM dan IKM bisa bersinergi. Ya, sebenarnya ini sudah tepat sekali. Di satu sisi UMKM dan IKM ini mendapat wadah yang disediakan oleh Halalpedia. Nah, ini yang harus lebih sering dilakukan, dan kami di Cakru ini adalah yang kami mengatakannya sebagai ekosistem builder. Kami ingin selalu mengawinkan bagaimana para pelaku UKM dan IKM ini bisa bertemu dengan para pelaku startup dan saling berkolaborasi dan memberikan hasil yang maksimal. Ya, oke, itu. Kira-kira terima kasih. Ya, terima kasih Mas Mike. Mantap sekali jawabannya. Terima kasih Mas Mike. Mantap. Ya, balik lagi ke Kang Noval. Boleh. Kang Noval, kira-kira dalam waktu beberapa bulan ke depan, kira-kira program-program apa yang akan dilaksanakan, yang akan dikerjakan, terutama menjelang menjelang bulan Ramadan ini seperti itu. Boleh cerita-cerita sedikit? Boleh. Barangkali juga bisa menjadi salah satu pilihan program dan strategi yang bisa dikerjakan sinergi dengan Kang Yudi. Ya. Oke. Mungkin program-program yang planning Halalpedia ke depan ya, terutama di bulan Ramadan ini kita pasti memanjakan dari sisi user dan dari sisi seller juga. Nah, untuk sisi usernya kita memanjakan dengan berupa voucher berbelanja yang pasti. Yang dimana voucher berbelanja ini bisa gratis ongkir kita ada, kemudian selain itu kita kasih diskon besar-besar juga karena kan program Ramadan ini tuh bulannya umat muslim lah terutama gitu. Nah, kita pengen memanjakan mungkin dari voucher-voucher berbelanja dari sisi usernya mungkin. Nah, untuk dari sisi sellernya tentunya kita saling berkaitan gitu. Nah, kita kasih juga nih untuk merchantnya, misalnya ada produk yang tadi balik lagi ke potensial pengen ikut program gitu kan, silahkan bisa langsung kontak-kontak aja nih ke Halalpedia. Nanti mungkin programnya biasanya berbentuk voucher
subsidi gitu. Jadi nanti kalau misalnya Mas Yudi nih pengen masuk ke kita gitu, pengen dibuatkan program, kita bisa. Jadi kita nanti kasih potongan harga yang dimana potongan harganya itu bukan dari sisi sellernya, tapi dari sisi Halalpedia-nya gitu. Kita bantu nih, kita bantu coba pasarkan gitu kan produk-produknya gitu kan. Itu sih. Boleh. Menarik ya. Wah, Kang Yudi, berarti dari segi strategic marketing sudah ada partner yang bisa diajak bersinergi. Nah, sekarang kita penasaran juga nih dari segi produknya. Dari segi produknya, kan di luar sana, di market sana ada banyak produk-produk merek-merek men's grooming. Nah, kira-kira yang menjadi faktor pembeda atau keunggulan, apakah dari bahan bakunya atau dari hal-hal lain yang membedakan bahwa produk-produk dari CV Indo Grooming ini beda daripada yang lainnya? Boleh. Kita untuk masalah, kita ambil satu produk aja ya. Kita ambil satu produk yaitu pomade. Kebetulan saya bawa produk ini, yang produk ini adalah best sellernya kita. Jadi produk pomade ini memang untuk dari bahan cara pembuatannya, bahan bakunya itu sudah tersebar luas di YouTube. Bahkan orang-orang yang belum tahu, belum mengerti dari nol pun itu bisa membuat pomade ini. Karena memang semua udah ada tutorialnya di YouTube. Tapi tidak semua orang yang bisa menyatukan formula itu dengan baik. Jadi hanya orang-orang yang mungkin setelah bereksperimen dalam waktu lama, itulah yang menghasilkan produk terbaik. Dan untuk informasi aja, kita pun informasi ini, eksperimen ini kita lakukan itu kurang lebih 1 tahun 2 tahun sampai menghasilkan produk yang terbaik dan siap dijual di pasaran. Nah, yang membedakannya itu kita dari kesatu dari ukuran takaran formula itu sendiri. Karena di YouTube itu sudah ada bahan bakunya, tapi dalam segi takaran ukuran itu tidak digambarkan secara jelas. Nah, ini formula ini kita kerjakan itu kurang lebih 1 tahun 2 tahun. Yang bikin bedanya sekarang dari hasil produk ini adalah ketika produk lain itu menggunakan pomade dan susah dicuci, dan memang keluar juga produk untuk mencuci rambut, yaitu sampo khusus pomade, dan itu harganya cukup lumayan mahal. Jadi orang-orang yang membeli pomade itu kadang-kadang ketakutan untuk membeli pomade karena harus beli juga sampo untuk menghilangkan pomade. Nah, produk kita ini cukup dengan sampo biasa yang sekarang bisa dibeli di warung-warung, itu bisa membersihkan pomade kita. Itu kelebihannya kita, dan pasar sekarang suka dengan produk kita itu karena cukup beli pomade ini, tidak harus beli sampo pomade. Itu yang poin yang paling utama kelebihan dari produk kita. Iya betul, karena memang di pasaran pomade itu memang kalau oil base susah sekali ya cucinya. Betul sekali, dan itu sudah tersebar luas si image itu, pomade-nya tuh susah dicuci itu, yaitu. Dan produk kita kebetulan ini yang terbaik, tidak susah dicuci. Wah, gimana menurut Kang Noval? Jadi langsung pengen beli nih, semoga aja langsung daftar di Halalpedia. Boleh. Nanti juga mungkin rencana ke depan kita ngobrol bareng sama Halalpedia untuk masalah transformasi digital untuk berjualan di online. Betul. Kalau dari Kang Yudi sendiri, terakhir kira-kira apa harapannya ke depan untuk industri men's grooming ini, produk pomade, untuk produk-produk untuk pria-pria seperti ini, kira-kira harapannya apa dari Kang Yudi sendiri ke depannya? Harapannya sih harapannya simple aja. Sekarang kan kita penampilan kan menjadi nomor 1 sekarang ya, dari mau itu di masyarakat, di dalam kerjaan ataupun di dalam lingkungan komunitas, itu memang penampilan yang sekarang dibutuhkan untuk para pria. Nah, sekarang kita hadir dengan produk kita yang bisa memenuhi kebutuhan para pria. Jadi harapannya saya sekarang pria-pria itu harus mulai melek lagi dengan penampilannya, dan kita siap untuk memenuhi kebutuhan kalian dalam segi penampilan. Baik sekali ya. Yang terakhir, Kang Noval, apa harapan dari Kang Noval selaku strategik dari Halalpedia untuk market yang ada di Indonesia, untuk teman-teman yang ada di Indonesia, harapannya, kontribusinya, apa yang Halalpedia ingin berikan? Harapan dari saya sih kepada IKM-IKM di Indonesia, terutama yang pengen berjualan ataupun punya ide buat membuat suatu produk yang potensial dengan situasi yang seperti ini gitu kan, banyak terbatas, jangan kecil hati, jangan jadi penghalang, harus terus semangat terus,
memperdayakan produk lokal, produk-produk berkualitas. Banyak kok pasti platform-platform yang mendukung tujuan mereka gitu untuk makin berkembang, entah itu dari diri pribadi ataupun dari sisi produk-produk yang dijual oleh IKM gitu. Jadi jangan berkecil hati, banyak kok marketplace juga gitu, platform-platform lain yang bisa menunjang kekreativitasan mereka, niat untuk berbuat kebaikan dari segi memasarkan produknya gitu. Jadi jangan kecil hati sih gitu aja sih. Oke. Terus semangat aja, kita lawan situasi ini bareng-bareng. Ya, betul. Pantang menyerah. Iya, betul. Dan yang terakhir nih, kita juga ingin dengar harapan-harapan yang bisa Mas Mike sampaikan untuk IKM yang ada di Indonesia. Bagaimana Mas Mike bisa menjelaskan bagaimana Cakruk bisa berkontribusi lebih banyak buat IKM-IKM yang ada di Indonesia, sehingga semua IKM yang ada di Indonesia bisa lebih maju lagi. Oke, terima kasih Kang Edwin. Jadi kalau harapan sih tentunya ini sama lah ya dengan teman-teman yang lain pada umumnya. Cuman mungkin yang perlu kita tekankan adalah bahwa teman-teman UKM, IMKM jangan malu-malu untuk bersinergi dengan teman-teman dari dunia digital atau katakanlah digital startup ya. Sebenarnya seperti yang kami lagi pelopori di Cakruk adalah kami ingin mewadahi, kami ingin membuat satu platform yang bisa memberikan suatu tempat bagi para pelaku UMKM dan IKM ini beserta para pelaku startup itu bertemu di dalam satu wadah yang bisa saling berkolaborasi, yang tentunya ini memberikan benefit bagi mereka semua. Sebenarnya ini kepedulian kami dalam artian kami melihat teman-teman IKM sebenarnya adalah penopang ekonomi negara sebenarnya. Cuman terkadang ya sorry to say agak terpinggirkan lah, lebih terblow up teman-teman dari dunia UMKM digital atau kami bilang perusahaan digital, perusahaan rintisan, startup gitu. Nah ini yang kita coba mempertemukan gap yang ada ini. Kami sering mengistilahkan UMKM dan startup itu, digital startup itu ibarat dua sisi mata uang, saling membelakangi, atau ibarat besi rel di kereta api yang sama-sama punya satu tujuan tetapi tidak pernah bisa bertemu karena satu di sisi kiri, satu di sisi kanan gitu. Nah, bagaimana kita menjadi yang menjembatani antara kedua belah pihak ini, dan tentunya UMKM kita yang harusnya bisa menjadi penopang bagi perekonomian kita, itu yang harus kita dorong. Karena kalau kita lihat juga di selama masa pandemi ini kan ternyata yang banyak bertahan itu adalah para pelaku UMKM dan IKM itu sendiri, dan itulah yang menjadi harapan kami, bisa memperkuat dalam suatu wadah para pelaku ini dapat berkontribusi, saling bersinergi, dan tentunya simbiosis mutualisme tentunya. Itu sih harapan dari kami bagi para pelaku UMKM dan digital startup yang ada, dan semoga Cakruk bisa menjadi salah satu local enablers atau mungkin juga menjadi ekosistem builder yang baik bagi teman-teman UMKM dan digital startup. Terima kasih. Wah, terima kasih Mas Mike, bagus sekali. Terima kasih Mas Mike. Senang bisa bergabung dengan kami Mas Mike. Terima kasih atas keikutsertaannya. Terima kasih juga Kang Noval, terima kasih Kang Yudi atas waktunya. Senang bisa ngobrol-ngobrol dengan kalian berdua. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke, sampai ketemu lagi.